Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang industri pangan. Perkenalkan, nama kelompok kami Agnes Maran, NIM 2023814001. 2. Albert Tania Enda 2023814004. 3. Albert P. Takaib 2023814003. 1. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan ketepatan waktu produksi. 2. Perkembangan mutu. Secara rinci, konsep mutu dibagi menjadi 5 tahap menurut Katap 1996 sebagai berikut. A. Inspeksi. B. Pengendalian mutu. C. Jaminan mutu. D. Manajemen mutu. E. Manajemen mutu terpadu. 3. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memberi gambaran bagaimana organisasi menerapkan praktik-praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Dalam sistem manajemen mutu sering terdengar istilah antara lain quality control dan quality assurance. 1. Quality control adalah kegiatan teknik dan kegiatan memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan yang telah ditetapkan tercapai. Sedangkan istilah quality assurance berarti semua tindakan terencana dan sistematis yang diterapkan untuk meyakinkan pelanggan bahwa proses hasil kerja kontraktor akan memenuhi persyaratan. Pengenalan ISO 9001-2008. 1. Pengertian ISO 9001-2008. ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau quality management system. 2. ISO 9001-2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk atau barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. Tujuan ISO 9001 sampai dengan 2008. Tujuan ISO 9001 sampai 2008 adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. 3. Manfaat penerapan ISO 9001 sampai 2008. Manfaat dari penerapan ISO 9001 sampai 2008 telah diperoleh banyak perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. 4. Proses untuk mendapatkan ISO 9001 sampai 2008 bagi kontraktor. Kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001 sampai 2008 dapat mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. 1. Adanya komitmen dari pemimpin puncak. 2. Membentuk komite pengarah atau koordinator ISO. 3. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2008. 4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2008. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. 6. Memilih register. 7. Registrasi. Ketiga, kendala dalam penerapan ISO 9001 sampai 2008.
Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan yang berkesinambung, sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua ini secara bertahap sesuai dengan konsep PDCA. Di antara faktor yang paling dominan adalah 1. Tenaga kerja atau sumber daya manusia, 2. Mesin atau alat, 3. Metode atau prosedur, 4. Form, 5. Uang atau modal. 4. Klausul ISO 9001 sampai 2008. 1. Klausul 1. Ruang lingkup. Dalam klausul ini secara persyaratan-persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan aplikasi sistem mutu, termaksud proses-proses untuk peningkatan terus-menerus dan jaminan kesesuaian. 2. Klausul 2. Referensi normatif. Landasan atau dasar-dasar dan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan kosakata dapat dirujuk ke dokumen ISO 9000 sampai 2008. Sistem manajemen mutu dasar-dasar dan kosakata. 3. Klausul 3. Istilah dan definisi. Klausul ini mengatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang diberikan dalam ISO 9001 sampai 2008 adalah quality management system, fundamental, dan vocabulary yang diterapkan pada ISO 9001 sampai 2008. 4. Klausul 4. Sistem manajemen mutu. Persyaratan umum dalam memimpin dan mengoperasikan organisasi perlu dilakukan pengolahan yang sistematis dengan cara yang dapat dibuktikan. 5. Klausul 5. Tanggung jawab manajemen. Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak, top manajemen komitmen. 6. Klausul 6. Manajemen sumber daya. Penyediaan sumber daya suatu organisasi harus menetapkan dan memberi sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2008 serta meningkatkan efektivitasnya terus-menerus dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 7. Klausul 7. Realisasi produk. Dalam hal perencanaan realisasi produk, organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk. 8. Klausul 8. Pengukuran, analisis, dan peningkatan. Persyaratan umum dalam klausul 8 tentang pengukuran. Persyaratan umum dalam klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan, di mana organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan. 5. Metode analisis. Yang kelima, metode analisis. Analisis statik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan, pengajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis statik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Sekian dan terima kasih.